Ketahuilah, ilmu gaib hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun tidak mampu membuka pintunya kecuali melalui perantaraan wahyu. Maka darinya, fungsi yang paling puncak dari diturunkannya wahyu justru ketika wahyu tersebut datang dengan membawa kabar perkara gaib dan masa depan guna memenuhi hajat fitrah manusia dengan cara yang diperbolehkan dan terjauhkan dari berbagai rasa bimbang. Hari ini tidak sedikit manusia yang bukannya mengarahkan pandangannya kepada wahyu, kepada sabda-sabda Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW di dalam memahami hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Tetapi mereka pergi ke tempat-tempat lain, ke sumber-sumber lain yang tentunya tidak akan memuaskan fitrah rasa ingin tahu mereka. Kalau tidak bisa dikatakan, justru semakin menenggelamkan mereka di dalam penyimpangan dan bahkan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita jumpa di dalam hari Senin ini, tanggal 28 Februari 2022, Rajab tanggal 27 1443 Hijriah. Bahasan kita masih seputar urgensi studi ilmu tanda-tanda hari kiamat. Dan kita sudah membahas 4 urgensinya. Kita ulang kembali. Yang pertama, dengan kita mempelajari alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, kita mempelajari adanya, hadirnya pertolongan wahyu samawi yang diberikan Allah Ta'ala pada setiap masa. Yang kedua, akan memperkuat sendi-sendi keimanan terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, atau istilahnya tasdiqun nubuwah, membenarkan nubuwah dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dengan kita mempelajari alamatus sa'ah, maka ia merupakan bentuk peringatan dan solusi bagi umat Islam atas setiap musibah dan kejatuhan yang dialami. Kemudian yang keempat, dengan mempelajari alamatus sa'ah, maka kita bisa menolak sikap lemah, putus harapan, dan tekanan psikologis, sekaligus memperkuat keteguhan tamassuk biddin, memegang agama, serta memotivasi amal soleh dalam rangka mengemban risalah langit. Hari ini kita membahas yang kelima, urgensi studi ilmu tanda-tanda hari kiamat merupakan obat rasa ingin tahu. Sebab sudah menjadi fitrah manusia
bahwa seseorang itu akan selalu ingin tahu terhadap hal-hal yang belum diketahuinya. Fitrah inilah yang mendorong setiap manusia selalu mengetahui hal-hal yang gaib atau berbagai hal yang dia masih buta untuk diketahui. Maka darinya, sejak dahulu hingga saat ini, manusia tidak bosan-bosannya menyingkap tabir gaib yang berada di hadapan matanya. Pengetahuan tentang masa depan dan apa saja yang terjadi di dalamnya merupakan makanan lezat bagi jiwa manusia dan menempati prioritas tersendiri di dalam pikiran manusia. Ini terbukti tidak seorang pun di antara kita yang tidak punya keinginan untuk mengetahui perkara yang gaib, mengetahui hal apa saja yang terjadi esok hari, serta menemukan akhir ceritanya. Bahkan manusia telah banyak mengorbankan waktu, tenaga, harta untuk memenuhi kebutuhan fitrah yang satu ini. Maka tidak mengherankan berbagai cara dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan fitrah ini. Pergi ke dukun, tukang ramal, orang pinter, tukang sihir, bahkan ahli nujum. Ini merupakan fenomena yang tidak asing lagi dari dulu hingga sekarang. Padahal semuanya itu adalah perbuatan terlarang dalam pandangan syariat. Di samping hal-hal yang mereka lakukan itu hanya akan mengakibatkan tercampurnya antara berita yang benar dengan berbagai ilusi mereka. Jika sudah demikian, manusia akan semakin terjerumus ke dalam kebingungan di tengah-tengah rasa bimbang yang menyelimutinya. Cara-cara setan yang mereka lakukan ini justru tidak akan membuat mereka kenyang dan bahkan membuat diri mereka semakin terjerumus dalam kerugian. Ketahuilah, ilmu gaib hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun tidak mampu membuka pintunya kecuali melalui perantaraan wahyu. Maka darinya, fungsi yang paling puncak dari diturunkannya wahyu justru ketika wahyu tersebut datang dengan membawa kabar perkara gaib dan masa depan guna memenuhi hajat fitrah manusia dengan cara yang diperbolehkan dan terjauhkan dari berbagai rasa bimbang. Hari ini tidak sedikit manusia yang bukannya mengarahkan pandangannya kepada wahyu, kepada sabda-sabda Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW di dalam memahami hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Tetapi mereka pergi ke tempat-tempat lain, ke sumber-sumber lain yang tentunya tidak akan memuaskan fitrah rasa ingin tahu mereka. Kalau tidak bisa dikatakan justru semakin menenggelamkan mereka di dalam penyimpangan dan bahkan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Karena itu berarti mereka lebih percaya kepada selain Allah daripada mempercayai Allah, mempercayai utusan Allah di dalam menyampaikan berita-berita gaib masa depan. Saudaraku rahimakumullah, marilah kita menjadi umat Islam yang benar-benar meyakini bahwa berbagai nubuah yang Nabi sampaikan dalam rangkaian alamatus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda dekatnya hari kiamat, adalah perkara-perkara yang benar adanya. Yang karenanya kita cukup merasa puas dengan mengikutinya, mempercayainya, dan menjadikannya sebagai milestones, sebagai landmark, sebagai rambu-rambu perjalanan kita di dunia ini. Tidak perlu kita mencari-cari sumber lain untuk mengerti, memenuhi rasa ingin tahu kita akan hal-hal gaib di masa depan. Apatah lagi sampai kita sendiri yang berusaha memaksakan apa yang kita rancang menjadi kenyataan dalam kehidupan di masa depan. Bercita-cita boleh, memiliki ambisi yang mulia boleh. Tetapi pada akhirnya kita harus sadar
ada sebuah skenario yang Allah telah gariskan, dan skenario itu telah disampaikan sekalipun secara terpisah-pisah, terpencar-pencar di dalam berbagai nubuah, prediksi-prediksi kenabian dalam alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.